Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala nabiyyina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Anak-anakku yang dicintai dan juga segenap pendengar serta pemirsa yang mudah-mudahan senantiasa dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla. Alhamdulillah kita bisa kembali mengikuti kuliah jelang buka puasa. Dan kita masih di bab yang ke-12, yaitu bab tentang keterasingan Islam. Kali ini kita akan membaca dalil yang ketiga yang dibawakan oleh penulis. Silahkan dibuka halaman 58. Halaman 58. Masuka, silahkan dibaca. Bismillah. Rawahu Ahmadu. Qala al-mu'allif. Rawahu Ahmadu min hadits Ibn Mas'ud wa fihi wa minal ghuraba'u. Wa manil ghuraba'u qala an-nuza'u minal qabail. Dan diriwayatkan Ahmad dari hadis Ibnu Mas'ud dengan tambahan siapakah orang-orang terasing itu. Beliau menjawab, yaitu orang-orang yang terusir dari kabilahnya. Hadis riwayat Ahmad nomor 3784. Barakallahu fiik. Ya, ini riwayat ini adalah riwayat kelanjutan dari hadis yang sebelumnya. Jadi kemarin yang dibaca Mas Anjas bercerita tentang Islam itu ketika muncul dianggap apa, Mas? Dianggap asing. Dan nanti di akhir zaman juga akan dianggap asing kembali. Beruntunglah orang-orang yang terasing tersebut. Nah, di hadis yang kita baca saat ini, yaitu riwayat Ahmad, itu Nabi SAW ditanya, wa manil ghuraba, siapa orang-orang yang dianggap asing itu, ciri-cirinya apa? Ternyata Nabi SAW menjawab, an-nuzza'u minal qabail, yaitu orang-orang yang terusir dari kabilahnya. Apa maksudnya? Apakah maksudnya kita harus berbuat ulah terus diusir dari kampung kita? Apa seperti itu maksudnya? Bukan. Ya. Jadi tidak setiap orang yang diusir dari kampung halamannya itu mereka adalah orang-orang yang terpuji. Ya, ada orang-orang yang terusir karena rese. Apa rese, Mas? Sama. Karena suka ganggu. Ya, bikin ribut. Nah, ada orang yang terusir karena nggak baik. Ya. Ya, jadi nggak sembarang orang terusir itu lantas termasuk dalam kategori ghuraba, orang-orang yang orang-orang yang terasing, enggak. Yang terpuji, enggak. Jadi lihat dia terusirnya karena apa? Kalau dia terusir seperti Nabi SAW, kita tahu Nabi terusir nggak? Iya. Ketika beliau hijrah sampai di perbatasan kota Mekah, ya, sampai ke perbatasan kota Mekah. Sebelum beliau meninggalkan perbatasan itu, beliau ngelihat lagi kota Mekah. Balik badan beliau. Kemudian beliau mengatakan, demi Allah, sesungguhnya engkau, wahai kota Mekah, adalah daerah yang paling dicintai oleh Allah di muka bumi ini. Jadi dari seluruh wilayah di muka bumi ini yang paling dicintai oleh Allah adalah wilayah mana tadi? Mekah. Nah, terus kenapa engkau tinggalkan, wahai Rasul? Ini tanah yang paling dicintai Allah, kenapa engkau tinggalkan? Apa kata beliau? Kalau bukan karena aku diusir oleh penduduk Mekah, niscaya aku tidak akan pernah mau meninggalkan kota Mekah. Jadi Nabi SAW diusir. Nabi diusir karena apa? Karena mendakwahkan tauhid, bukan karena rese. Nabi SAW itu diusir bukan karena beliau suka ganggu, justru beliau orang yang suka nolong. Nabi SAW diusir bukan karena jahat, justru beliau orang yang sangat baik. Ya, beliau diusir karena beliau tidak mau mengikuti kebiasaan buruk yang dilakukan oleh masyarakatnya. Dan kebiasaan buruk yang paling buruk adalah kesyirikan. Ya, ternyata bukan hanya beliau nggak mau ikut-ikutan, beliau bahkan mengajak, ya, beliau bahkan mengajak masyarakatnya untuk meninggalkan kebiasaan buruk itu. Jadi ada dua istilah, ada solih, ada muslih. Apa bedanya, Mas Anjas? Solih sama muslih. Solih apa maksud sama? Maksud sama? Solih sama muslih.
Terus orangnya. Taib. Masuk Kak? Mas Abdurrahman, solih sama muslih apa bedanya? Solih orang berbuat baik. Kalau muslih orang yang berusaha memperbaiki. Jadi kalau solih itu orangnya sendiri baik. Ya. Kalau muslih dia berusaha untuk memperbaiki orang lain. Jadi bukan hanya baik sendiri. Kalau solih itu baik sendiri. Kalau muslih dia berusaha untuk memperbaiki orang lain. Nah, Nabi SAW yang mana? Soleh apa muslih? Dua-duanya. Nabi soleh, beliau soleh juga apa? Muslih. Kalau orang soleh baik-baik sendiri aja, itu mungkin gak banyak resikonya. Tapi kalau sudah berupaya untuk memperbaiki, itu yang resikonya berat. Makanya Nabi SAW ketika baik pribadinya saja, itu orang-orang nggak terganggu. Orang-orang jahat nggak terganggu. Tapi begitu Nabi SAW diangkat menjadi Rasul, ya diangkat menjadi Nabi, kemudian disuruh untuk memperbaiki masyarakatnya, disitulah orang-orang jahat nggak terima. Ya, akhirnya puncaknya Nabi SAW berupaya awalnya akan dibunuh, ya, oleh orang-orang jahat tadi. Lalu Nabi SAW diizinkan untuk meninggalkan kota Mekah alias berhijrah ke Madinah. Ya, itulah resiko dari orang-orang yang berbuat kebaikan dan berusaha memperbaiki diri. Maka anak-anakku, jadilah orang yang solih, kemudian muslih. Tapi kalau pengen muslih harus jadi soleh dulu. Masa ngajak-ngajak kebaikan dianya nggak baik? Ya. Jadi jangan seperti itu. Jadilah orang yang baik, kemudian berupaya untuk memperbaiki orang lain. Tentunya memperbaiki orang lain itu juga dengan cara yang baik. Ini yang dapat Abi sampaikan pada kesempatan kali ini. Kita akan lanjutkan insyaallah pada pertemuan berikutnya. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.